Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita liburan berkenaan dengan bulan Ramadan, sekarang kajian kita bisa dilanjutkan kembali. Dan alhamdulillah memulainya kembali lebih cepat. Biasanya setelah Idul Adha. Pernah juga vakum 2 tahun. Tadi ada yang bisik-bisik, iya soalnya kalau kelamaan luntur iman. Soalnya kalau kelamaan jadi sarang setan, akhirnya susah ngaji. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya taufik. Apa taufik? Taufik itu pertolongan. Sehingga dengan pertolongan ini kita diberi kemampuan untuk mengambil satu kebaikan dan kita mengistiqomainya. Dalam hal ini kebaikan yang berupa thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Kita sudah ambil satu kebaikan ini, maka kita memohon kepada Allah sebagai bentuk tasyakuran kita bagaimana bisa istiqomah. Karena kita sudah dicintakan kepada ilmu. Kita oleh Allah sudah dicintakan kepada ilmu. Dan ini banyak kaum muslimin yang belum mendapatkannya. Mereka tidak mau mencari ilmu. Ada pengajian malas, ada majelis taklim tidak mau datang. Jadi kita katakan mereka belum dicintakan kepada ilmu. Tetapi kita telah dicintakan kepada ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Maka sekali lagi kita berupaya bagaimana bisa mengistiqomainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan perdana setelah liburan ini, kita akan membahas tematik yang judulnya terserah apa, tetapi tema kita tentang indahnya kejujuran. Indahnya kejujuran. Kalau dalam majalah Fitrah edisi bulan ini yang semuanya sudah mendapatkannya dengan judul Derita yang Menghibur. Judulnya Derita yang Menghibur, tetapi kontennya adalah indahnya kejujuran. Sama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mendengar orang laki-laki
yang terbersit gagah perkasa. Kalau kita mendengar orang perempuan, wanita yang terbersit lemah gemulai. Sebagaimana ketika kita mengatakan orang lelaki yang terbersit adalah perkasa, gagah berani, wanita, orang perempuan yang terbersit adalah lemah gemulai, lemah lembut, lemah gemulai, maka ketahuilah, kalau kita mendengar orang Islam, apa yang terbersit? Jujur. Kalau kita mendengar orang Islam, yang terbersit adalah jujur. Kenapa? Karena jujur adalah sifat mendasarnya orang Islam. Sebagaimana gagah berani perkasa sifat mendasarnya laki-laki, lemah gemulai sifat mendasarnya perempuan, maka jujur adalah sifat mendasarnya orang Islam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 24 Allah berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang jujur dengan kejujurannya, dan agar Allah mengadab, memberi siksa kepada orang-orang munafik. Saya ulangi lagi, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang jujur dengan kejujurannya, dan agar Allah menyiksa, mengadab orang-orang munafik. Di dalam ayat ini Allah mempertentangkan antara orang Islam dengan orang munafik. Dua orang yang berbeda. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang munafik. Dua kelompok yang berbeda, Islam, munafik. Allah pertentangkan. Dan ketika menyebut orang Islam, Allah menyebut dengan as-sadiqin. Ketika menyebut orang Islam, Allah menyebutnya as-sadiqin, orang-orang jujur. Kenapa? Kita mengetahui sifat mendasarnya orang munafik adalah dusta. Sifat mendasarnya orang munafik adalah dusta. Maka Allah pertentangkan orang Islam dengan orang munafik dengan sebutan as-sadiqin, jujur. Apa yang bisa kita ambil, faedah apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Dari ayat ini kita mengetahui sifat mendasarnya orang Islam adalah jujur. Dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik menyebutkannya dalam kitab Al-Muwatta. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya fi ma'nahu, ya Rasulullah, ayakunul mu'min jubunan? Ya Rasulullah, mungkin enggak orang mukmin pengecut? Qala na'am. Nabi menjawab, ya, mungkin orang muslim pengecut. Waqila ya Rasulullah, ayakunul mu'min bakhilan? Ya Rasulullah, mungkin enggak orang Islam bakhil, pelit? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, mungkin. Kemudian Nabi ditanya lagi, qila ya Rasulullah, ayakunul mu'min kadiban? Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin, seorang muslim dusta? Qala la. Nabi menjawab, tidak. Jangan sampai salah paham dengan hadis ini. Kemudian dikira, oh berarti pengecut boleh, oh berarti bakhil boleh. Sesuatu yang sudah diketahui bahwasanya pengecut tidak boleh, bakhil juga sifat tercela, semuanya tidak boleh. Tetapi kenapa ketika Nabi ditanya, apakah mungkin seorang muslim pengecut? Ya. Apakah mungkin seorang muslim bakhil? Ya. Apakah mungkin seorang muslim dusta? Enggak. Ini menunjukkan
penekanan tersendiri untuk sifat jujur, di mana sifat mendasarnya orang muslim, sifat fundamentalnya orang muslim adalah jujur, maka tidak mungkin dusta. Tidak mungkin orang muslim dusta, tidak mungkin orang muslim bohong, baik di dalam ucapan dan gerak-geriknya dan perilakunya. Kenapa? Sifat mendasarnya jujur kok. Kalau masih dijumpai ada orang Islam bohong, orang Islam dusta, perlu melihat kajian ini. Allah menyatakan orang Islam dengan sebutan as-sadiqin ketika dia dipertentangkan dengan orang munafik. Dan ketika Nabi ditanya, apakah mungkin orang muslim dusta? Enggak. Tetapi ketika ditanya apakah mungkin orang muslim pengecut, bakhil, mungkin. Sekali lagi menunjukkan sifat mendasarnya orang Islam adalah jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang kejujuran di dalam menjalankan kehidupan beragama. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya tingkat kejujurannya berbeda-beda, tidak sama. Siapa yang tingkat kejujurannya tinggi di dalam beragama setelah Nabi adalah para sahabat. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang tingkat kejujurannya tinggi di dalam beragama. Kita mengetahui ketika turun ayat yang mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, perjudian, ansab, azlam adalah perbuatan setan, jauhi agar Anda beruntung. Ayat tegas tentang haramnya khamr. Apa yang terjadi pada para sahabat? Apa yang terjadi pada para sahabat? Mereka langsung menumpahkan khamr. Selama ini mereka minum khamr biasa, karena khamr bagi mereka ketika itu halal. Khamr ketika itu halal, mereka mengkonsumsi khamr biasa. Tapi turun ayat yang mengharamkannya, langsung mereka menumpahkan khamr di jalan-jalan. Setiap sahabat menumpahkan khamr di jalan-jalan. Bahkan di Madinah ada khamr dengan bahan baku tertentu, merupakan andalan komoditi perdagangan mereka. Itu juga langsung ditumpahkan, dikeluarkan dari gudang-gudang. Mereka nggak pikir, waduh sayang, oh ya nantilah kalau sudah habis baru kita berhenti. Enggak pakai pikir-pikir sayang, enggak pakai pertimbangan, aduh rugi, ini kan komoditi andalan. Enggak, haram ya haram, sangat jujur. Haram ya haram, titik, sangat jujur. Enggak pakai pertimbangan, enggak pakai nunggu-nunggu dulu. Enggak, sangat jujur. Ketika itu ada para sahabat yang lagi duduk-duduk minum khamr. Mendengar ayat ini turun, ayat yang mengharamkan khamr. Apa yang terjadi pada mereka? Berhenti sudah. Gak pakai mereka tanggung. Wah tanggung, masih segelas lagi, bismillah. Enggak, haram ya haram. Gak ada istilah tanggung, tinggal seteguk, tinggal setengah gelas. Enggak, haram ya haram. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Sangat jujur di dalam beragama. Haram, iya haram. Gak pakai nanti-nanti, gak pakai pertimbangan-pertimbangan. Haram ya haram. Kita melihat kehidupan para sahabat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq diminta untuk menemani Rasulullah SAW. Menemani apa? Melakukan perjalanan dari mana? Makkah ke Madinah. Jauh apa tidak jauh? Jauh. Sekarang saja dengan kendaraan bis sekitar 5-6 jam. Nah ini dengan kendaraan ketika itu. Dan bukan rekreasi, ini dikejar-kejar
musuh untuk dibunuh. Jadi Abu Bakar diminta untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya nyawa, resikonya mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dengan senang menemani beliau meskipun resikonya nyawa. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Inilah bentuk kejujuran. Abu Bakar As-Siddiq tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi yang harus dicintai melebihi siapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dicintai melebihi cinta kepada hartanya, melebihi cinta kepada keluarganya, termasuk harus dicintai melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Maka Abu Bakar As-Siddiq jujur, Nabi harus lebih dicintai. Saya harus menemaninya meskipun resikonya nyawa. Kejujurannya sangat terdapat, sangat tinggi, sangat tinggi. Jujur di dalam beragama. Kita bisa melihat yang lainnya, misalnya siapa? Handolah. Pernah dengar Handolah? Pernah mendengar Handolah? Handolah? Gak pernah? Flash Gordon? Jujur. Gak pernah ya bilang enggak ya? Tetapi sayang. Tetapi sayang, masa gak kenal? Maka harus kenal. Handolah adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi malam pertama pernikahan. Orang bilang malam pertama pernikahan adalah malam yang paling indah. Tiada malam seindah malam pertama. Kata orang begitu, dan benar kenyataannya demikian. Lagi berasyik masyuk, lagi in the hoy, belum sempat mandi junub, ada seruan jihad, perang. Apa yang dilakukan oleh Handolah? Langsung pergi ke medan jihad, meninggalkan kamar indahnya, meninggalkan kasur bersama permaisurinya. Dia gak pikir-pikir, waduh ini kan malam pertama, boyo nanti rek. Gak. Yang namanya seruan dari Nabi ya harus dipenuhi. Sekarang Nabi menyeru jihad. Jihad ya jihad, berangkat. Gak pakai pertimbangan-pertimbangan. Nanti waduh gimana ya, saya kan masih pengantin baru. Gak. Sangat jujur di dalam beragama. Seruan Nabi harus diikuti, seruan Nabi harus dipenuhi. Ya dia langsung sangat jujur di dalam beragama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Handolah sedang dimandikan oleh malaikat karena tadi belum sempat mandi junub. Dia gugur sebagai syahid, insyaallah mati di medan perang itu. Kata Nabi, dia lagi dimandiin malaikat karena tadi belum sempat mandi junub. Subhanallah. Kita melihat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi mendapatkan perintah untuk hijrah. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tetapi dia dihalang-halangi oleh kaumnya. Gak boleh nyusul Muhammad, gak boleh. Dihalang-halangi oleh kaumnya. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Jangan halang-halangi saya. Saya harus menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini perintah agama. Jangan halang-halangi saya. Kalau kalian menginginkan harta saya, ambilan. Tapi jangan halang-halangi saya. Maka kaumnya memilih merebut hartanya. Dia pun tidak ada yang menghalangi lagi. Dia tidak terhalangi lagi. Berangkat hijrah ke Madinah. Subhanallah. Jujur apa tidak? Jujur di dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kejujuran yang sangat tinggi di dalam beragama. Kira-kira kita bisa nggak seperti tadi yang dikisahkan tentang para sahabat? Bisa nggak? Bisa nggak? Ketika disampaikan kepada kita, ini tidak boleh. Oh ya, tidak boleh, titik. Kita tidak akan menawar, tapi kan. Oh enggak, yang namanya tidak boleh ya tidak boleh, titik. Namanya jujur. Mungkin di dalam banyak hal kita sudah bisa, nggih. Di dalam banyak hal bisa. Tetapi di dalam sebagian yang lain kita belum bisa. Apa yang diperlukan? Meningkatkan. Terus meningkatkan kejujuran kita.
terus meningkatkan kejujuran kita. Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Kama qala. Dan sesungguhnya ada orang yang dia berlaku jujur, ada orang yang jujur, wa yataharra as-sidqa, dan terus mengupayakan kejujuran sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiqa, orang yang jujur. Jadi ketika kita menyadari di dalam beberapa hal kita sudah jujur, yang namanya wajib dikerjakan, ya dikerjakan, kita nggak meninggalkannya, kita jujur. Yang namanya haram ditinggalkan, ya yang namanya haram ditinggalkan, kita jujur. Tetapi ternyata belum semuanya, sebagian sudah, sebagian belum. Yang diperlukan apa? Meningkatkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang kejujuran juga perlu kita ketahui, bersikap jujur kepada orang lain itu lebih gampang daripada bersikap jujur kepada dirinya sendiri. Di hadapan orang lain bersama nih, kumpul begini nih, bersama kumpul begini, subhanallah, sangat jujur. Semuanya mengetahui yang namanya waktu tidak boleh disia-siakan, maka semuanya gak ada menyanyiakan waktu. Kalau ada temannya menyanyiakan waktu, langsung dinasihat, ente kok menyanyiakan waktu. Semua yang mengetahui yang namanya perbuatan zalim tidak boleh, maka tidak ada yang berbuat zalim. Nuansanya benar-benar ukhrawi, saling mengingatkan, awas jangan zalim, awas jangan zalim. Semua yang mengetahui yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Semuanya jujur, bersikap demikian, ini perintah kerjakan, ini larangan tinggalkan. Semuanya jujur. Ini ketika bersama-sama, ketika berkumpul bersama teman-temannya. Jadi bersikap jujur kepada mereka. Coba kalau dalam kesendiriannya, terlepas dari kawan-kawannya, tahu ini sebenarnya haram, tetapi kan ya sedikitlah. Bisa nggak jujur kepada dirinya sendiri? Tidak bisa. Namanya apa? Ya, dia tidak bisa jujur kepada dirinya sendiri. Namanya dia bohong kepada dirinya sendiri. Berarti bersikap jujur kepada orang lain lebih mudah daripada bersikap jujur kepada diri sendiri. Ini terkadang terjadi pada kita. Main kucing-kucingan dengan siapa? Bukan dengan orang lain. Iya, main kucing-kucingan bukan dengan orang lain, tapi main kucing-kucingan dengan dirinya sendiri. Betul apa enggak? Betul, main kucing-kucingan dengan dirinya sendiri. Ini sebenarnya enggak boleh. Sekali-kali lah. Nah, kucing-kucingan dengan siapa? Dirinya sendiri. Ketika bersama teman-temannya, dia gak main kucing-kucingan, jujur dengan teman-temannya. Sekali lagi, bersikap jujur kepada orang lain lebih mudah daripada bersikap jujur kepada dirinya sendiri. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jujur memang pahit, apalagi kejujuran yang terkait dengan kehidupan sosial. Kenapa? Bicara zaman sekarang, apalagi bicara zaman sekarang, dusta, bohong itu sudah menggurita. Bahkan dusta, bohong sudah sistematik sedemikian rupa, dikondisikan, diprogram, diplanning, disetting agar semuanya bohong, agar semuanya dusta. Sehingga ketika ada orang baik-baik, jujur, dia diapain? Dikucilkan. Misalnya sekedar contoh, mereka para pedagang
Mereka para pedagang. Bagi para pedagang, yang namanya bohong adalah lumrah. Yang namanya bohong lumrah. Ya lumrah namanya dagang ya, bohong-bohong dikit lah biar untung. Nah, begitu ada kawannya jujur di dalam komunitas mereka sama-sama pedagang, kira-kira dicintai apa dibenci? Dibenci. Kenapa? Menghambat yang lainnya. Jadi berat zaman sekarang. Bicara zaman sekarang berat, tetapi ketika kita memahami bahwasanya ternyata jujur adalah sifat mendasar, sifat fundamental setiap muslim, maka kita harus memperjuangkannya. Kita harus memperjuangkannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kisah yang luar biasa. Mau nggak cerita? Mau cerita? Jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Ya, kenal gak Ka'ab bin Malik? Kenal gak Ka'ab bin Malik? Hah? Pernah dengar tapi gak kenal. Kenalan di mana? Kalau dengar ceritanya ingat? Ya. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Ketika teman-teman sahabat yang lainnya mempersiapkan diri untuk berangkat perang Tabuk karena Rasulullah memerintahkan untuk berangkat ke perang Tabuk, Ka'ab bin Malik belum juga mempersiapkan diri. Sampai ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya sudah berangkat ke Tabuk dan sampai kembali lagi, Ka'ab bin Malik juga tidak ikut serta. Akhirnya apa? Ketika Rasulullah SAW dan rombongan para sahabat sudah kembali lagi ke Madinah, ketika itu ada sekitar 80-an orang yang tidak ikut perang. Ada berapa? 80-an. Satu persatu maju. Untuk apa? Untuk apa? Meminta maaf. Ya Rasulullah, saya nggak ikut perang karena begini-begini. Ya sudah. Ya Rasulullah, saya nggak ikut karena begini-begini. Ya sudah. Karena yang dilihat kan zahirnya. Zahirnya tidak bisa ikut karena ini. Ya sudah, dimaafkan. Maju lagi. Saya nggak ikut karena begini. Ya sudah. Sampai gilirannya Ka'ab bin Malik bersama dua orang yang lainnya. Tapi kita sampaikan Ka'ab bin Malik. Kita ceritakan Ka'ab bin Malik. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan yang terjemah bebasnya seperti ini. Ya Rasulullah, kalau di hadapan selain engkau, bisa saja saya beralasan, cari-cari alasan gampang. Wong saya ahli debat kok. Tapi di depan engkau ya Rasulullah, seandainya saya beralasan, ya bisa saja untuk terhindar dari murkamu. Bisa saja saya beralasan. Tapi apa artinya saya beralasan? Sementara gak lama kemudian, langsung ketika itu Allah memberitahu engkau apa yang sesungguhnya terjadi pada diriku. Ya Rasulullah, aku gak punya alasan apa-apa. Aku berkata jujur, gak punya alasan apa-apa. Terserah Allah bagaimana keputusannya kepada saya. Terserah. Apa kata Nabi SAW? Adapun orang ini adalah orang yang jujur. Sana kamu pergi. Untuk diapa? Dihukum. Kenapa dihukum? Karena tidak ikut perang Tabuk. Belum, yang lainnya kok gak dihukum? Yang lainnya menyampaikan alasan-alasan. Beneran enggaknya gak tahu, wallahu a'lam, menyampaikan alasan-alasan. Dan di antara mereka orang munafik, tentunya alasan-alasan tidak benar, kan begitu. Dia tidak punya alasan apa-apa, nyata-nyata ya gak ikut perang Tabuk, sudah terserah mau dihukum apa. Akhirnya dihukum apa ibu? Dihukum apa? Dihukum hajar, diboikot. Diboikot selama berapa? Dikucilkan selama berapa lama? 50 hari. Dikucilkan selama 50 hari.
Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, melengos orang-orang, gak ada yang menjawab salamnya. Dia menyapa, Kalau di sini menyapa biasanya bagaimana? Badai pundi, apalagi menyapa. Apa kabar dan yang lainnya, bentuk menyapa, bentuk teguran. Dia menyapa, ya gak ada yang merespon, semuanya melengos. Gak ada orang memberikan salam kepada dia, gak ada orang nyapa kepada dia. Bahkan saudara-saudaranya juga demikian. Sudah begitu datang hukuman baru. Dia harus pisah dari istrinya. Waduh, sudah sempit ini dunia, gak ada orang yang mau berteman dengan dia. Sekarang dihukum tambahan, apa? Harus berpisah dari istrinya. Bukan berpisah cerai, bukan. Berpisah sementara. Padahal selama ini hanya istrinya yang bisa diajak bicara. Sekarang harus berpisah. Wah, tambah pusing. Sampai berapa lama? 50 hari. Maka bumi yang luas ini dirasa sangat sempit. Hidup sendirian di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah boikotnya selesai 50 hari, apa yang terjadi? Luapan gembira yang luar biasa. Kenapa luapan gembira yang luar biasa? Pernyataan datangnya taubat langsung dari Allah, dan ibu bisa melihat pernyataan taubatnya Allah untuk dia diabadikan. Di dalam Al-Quran bisa dilihat At-Taubah 118. At-Taubah ayat 118. Bisa pinjam Qurannya? Ya, saya baca dulu. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا Innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya yang keras. Dan terhadap 3 orang yang mereka hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenaan dengan diterima taubatnya Ka'ab bin Malik dan diabadikan di dalam Al-Quran. Sampai kapan akan terus ada dalam Al-Quran? Sampai hari kiamat. Ini nikmat yang sangat besar. Pernyataan dari Allah tentang diterima taubatnya dia di dalam Al-Quran terus ada sampai hari kiamat tentunya, karena Al-Quran akan ada sampai hari kiamat. Nikmat yang sangat besar. Maka apa Ka'ab bin Malik? Dia berkata yang kurang lebih seperti ini. Sejak saya masuk Islam, tidak ada nikmat yang paling besar yang aku rasakan melebihi nikmat yang aku rasakan saat ini. Melebihi besarnya nikmat yang aku rasakan saat ini. Kenapa? Karena aku jujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak saat ini aku tidak akan pernah dusta, aku tidak akan pernah berbohong sampai hari kiamat. Subhanallah.
Pahit memang pahit, menderita memang menderita. Menderita bagaimana selama 50 hari di bekot gak ada teman. Ucapin assalamualaikum, semuanya melengos, gak ada yang jawab. Gak ada orang yang ngucapin salam kepada dia. Dia menyapa, semuanya melengos, gak ada yang merespon. Bumi yang luas dirasa sangat sempit, tadi kan dibaca ayatnya. Sudah begitu dihukum berpisah dari istrinya. Derita memang derita, tapi akibatnya apa? Manis. Dia merasakan kesyukuran yang luar biasa, mendapatkan nikmat yang sangat besar, pernyataan taubat dari Allah, dan diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya saya beri judul untuk tema ini di dalam majalah Fitra edisi ini, derita yang menghibur. Nah, ini kalau membaca apa ini judulnya, derita yang menghibur, maksudnya adalah kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita perang Tabuk. Kita harus terus jujur. Harus terus jujur di dalam berbicara, di dalam bersikap. Biar apa? Biar orang lain, semua yang ada di sekitar kita merasakan kita sebagai orang yang jujur. Nanti enak sekali kalau semua orang merasakan bahwasanya kita jujur, kita sekali ngomong langsung dipercaya. Kita sekali ngomong langsung dipercaya. Gak pakai dicurigai. Waduh, coba disuruh sumpah dulu. Gak perlu ada sumpah-sumpah, karena semua orang merasakan kejujuran kita. Kalau misalnya pas punya duit, kalau misalnya pas gak punya duit, datang ke kawannya, tolong pinjamin saya duit. Semuanya rebutan mau minjemin. Kenapa? Orang ini dirasakan sangat jujur. Sekarang saya bertanya kepada semuanya, apakah zaman sekarang ketika kita mendapati orang muslim, dia ngomong langsung kita percaya? Bahkan sampai disumpah-sumpah pun masih berani berbohong. Coba lihat di televisi. Saksi-saksi yang nanti akan menyampaikan saksiannya diambil sumpah dulu apa enggak? Diambil sumpah. Tetapi kemudian dirasakan oleh pihak yang satunya, wah itu bohong. Kemudian yang satunya lagi menyampaikan juga, wah itu bohong. Itu semuanya bohong jadinya. Masya Allah. Padahal kalau dilihat mereka muslim apa bukan? Muslim. Sifat mendasar orang Islam apa? Jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bu? Siapa? Loh, berarti ngantuk. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur apa enggak? Ibu mengakui jujurannya? Jangankan ibu. Orang kafir saja mengakui. Cerita lagi dah. Karena kelihatannya sukanya cerita dah perdana biar gak ngantuk. Ya bersyukur habis Syawal masih ada, langsung ada kajian. Biasanya habis Idul Adha pernah vakum 2 tahun. Wah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Heraklius. Raja Heraklius. Raja mana? Romawi. Ketika Abu Sufyan lari dari Mekah, lari menghindari Nabi Muhammad SAW sampai di negerinya Heraklius. Heraklius bertanya, gimana tentang Muhammad dalam sisi ini? Dijawab Abu Sufyan, gini. Bertanya lagi, gimana Muhammad tentang ininya? Abu Sufyan menjawab, Muhammad gini. Heraklius bertanya lagi, gimana Muhammad tentang ininya? Abu Sufyan menjawab, Muhammad gini. Setiap Abu Sufyan menjelaskan tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad SAW, Heraklius langsung membenarkan, mesti dia seorang nabi. Diceritakan lagi, Muhammad gini.
Heraklius mengatakan mesti dia seorang nabi. Setingkat Abu Sufyan menjelaskan, Heraklius membenarkan kenabian beliau. Kenapa? Sekarang saya bertanya, Heraklius pernah bertemu Nabi Muhammad apa enggak? Enggak pernah. Pernah melihat apa enggak? Enggak pernah. Tetapi kok bisa langsung membenarkan beliau? Padahal enggak pernah melihat, enggak pernah bertemu. Kenapa? Dia sangat merasakan bahwasanya manusia yang namanya Muhammad adalah orang yang sangat jujur di dalam kebenaran. Maka meskipun gak melihat langsung percaya. Ini yang harus kita upayakan bersama. Dan sifat jujur telah menghilang dari kaum muslimin. Coba ada orang butuh duit mau utang, kan nggak langsung orang muslim yang lainnya menyebut tak utangi atau rebutan utang, kan nggak. Kenapa? Karena pikir-pikir, waduh kalau orang ini utang nanti bayarnya kapan? Paling nggak balik, paling nggak bayar. Jadi orang pada merasakan begitu karena pernah terjadi, dia utang pas punya duit bayarnya susah. Ulahnya dia, salahnya dia sendiri, tidak bersikap jujur, maka orang lain merasakan dia sebagai orang yang tidak jujur. Maka upayakanlah kita harus jujur di dalam bersikap, di dalam tindak tanduk, di dalam berbicara. Dan apabila semua orang Islam, semua orang Muslim memiliki sifat jujur ini yang merupakan sifat mendasarnya, kira-kira kehidupan sosial bagaimana yang terjadi? Subhanallah, luar biasa. Subhanallah. Dan itu sifat mendasar kaum muslimin yang justru hilang. Nah, sebelum ditutup, karena perdana gak usah lama-lama, nanti bosan kalau lama-lama ya. Sebelum ditutup, kita sampaikan selama sebulan kita digembleng kejujuran kita. Maka salah satu poin yang kita ambil dari bengkel Ramadan adalah penggemblengan kejujuran. Salah satunya, orang lain tidak bisa tahu kita puasa apa, nggak bisa tahu. Seandainya kita tidak puasa, tapi kita bilang saya puasa, mana ada orang tahu. Tetapi ini memang dilatih kejujuran. Kita hanya terpaut dengan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada orang melihat, kita tetap puasa. Bahkan di luar negeri, di luar kota, nggak ada yang kenal, kita tetap puasa. Sebulan kita digembleng. Nah, penggemblengan kejujuran selama sebulan, yaitu di bulan Ramadan, semoga berpengaruh, semoga ada pengaruhnya dari mulai Syawal dan seterusnya sampai dapatin bulan Ramadan lagi. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali mau memurojaah yang tadi kita sampaikan, bisa dibaca pada kolom ya, pada rubrik kolom. Sekedar untuk murojaah majalah Fitrah. Dan kalau mau ada yang bergabung jadi donatur, subhanallah, mesti disambut, gak akan ditolak. Mesti disambut, akan ditolak. Sedikit boleh, ada yang 5.000, 7.000, terserah. Karena yang terpenting adalah istiqomahnya setiap bulan. Yang terpenting, kita ada petugas. Ada petugas setiap bulan ngambil. Kalau misalnya mau ditransfer juga nggak apa-apa. Nanti konfirmasi. Ada mahasiswa yang setiap bulan 5.000, tapi continue. Kan sebaik-baiknya amalan ya, continue sedikit tapi continue. Ini amalan continue bulanan. Ada yang 20.000 continue. Tapi kelihatannya ibu-ibu di sini bukan 20.000, 2 juta kelihatannya. Ya, berapapun sangat berarti bagi kita, karena kita yayasan yang bergerak di dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Ibu mungkin tidak pernah, mungkin tidak pernah langsung turun, tetapi ibu dapat pahalanya. Kita yang bergerak dengan keuangan yang terkumpul, daerah sasaran kristenisasi kita bendung. Setiap hari kita kerahkan mahasiswa, ngajari anak-anaknya TPQ, kemudian orang tuanya kita ajari, ibu-ibunya kita ajak arisan jilbab, sekarang sudah pakai kerudung semuanya. Kemudian bajunya kita ajak arisan
arisan, gamis, kurang-kurangnya kita tambahin. Itu sebenarnya uang dari ibu-ibu. Kan ibu nggak langsung turun, tetapi pahala dapat dari uang yang digalang, kemudian dikoordinir melalui yayasan Idul Fitrah. Maka seandainya ibu bergabung, subhanallah, kalau mau bergabung, di situ kan ada ini, ada formulir, ya, ada formulir bisa diisi, kemudian kita data setiap bulan nanti mendapatkan majalah untuk informasi-informasi dakwah, informasi kegiatan sosial dan laporan keuangannya. Ini saja, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.